Hai sahabat Trubus, aku sekarang ada di Bogor. Aku mau ngejak kalian untuk memprediksi tanaman hias yang bakal paparan di 2023 bareng sama Mas Uri. Mas Uri itu pemilik dari greenhouse yang sekarang aku ada di sini. Nah, salah satu atau bukan salah satu ya, beberapa tanaman yang akan populer di 2023 nanti itu ada tanaman endemik kita. Endemik itu artinya kita punya plasma nutfahnya. Tapi kalau ngomong tentang plasma nutfah, kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita terlalu banyak ngambil di alam. Nanti kita udah nggak punya pasokannya, terus nanti kita sedih deh nggak punya tanaman endemik. Padahal kan tanaman endemik itu bisa jadi ciri khas kita. Pengen tahu tanaman endemik kita yang bisa kita banggakan itu apa dan bisa menjadi sumber rupiah buat kita? Kita ngobrol langsung bersama Mas Uri yuk. Nah, Mas Uri, Monstera kan diprediksi di 2023 itu masih punya peminat ya. Mas Uri masih ngoleksi Monstera nggak? Alhamdulillah masih ada. Boleh dong Mas lihat. Emang nanti di 2023 orang masih cari Monstera tuh Mas? Kayaknya Monstera sampai hari ini pun banyak yang suka ya. Pertama kan karakternya dia bagus tuh. Kayaknya orang awam pun ngelihat Monstera itu bisa langsung kepincut nih dia ngelihat tuh kan, karena pertama karakternya dia bagus ya, daunnya bisa pecah, terus apa namanya bentuknya juga lumayan besar, enak tuh buat atau dipajang di taman, ruang tamu tuh bagus banget. Biasanya banyak sih, harusnya sih peminatnya banyak nih. Jadi kayaknya kalau misalnya orang itu kalau nggak punya Monstera tuh kayak belum lengkap gitu ya Mas? Kayaknya iya deh. Makanya masih dipertahankan Monsteranya di greenhouse-nya Mas Uri. Ada Monstera jenis apa di sini Mas? Yang deliciosa sama Borsigiana sih paling. Kita boleh lihat? Boleh. Ini salah satu yang paling banyak peminatnya ya, yang Holland. Monstera Holland Sama Marmorata. Ini dua jenis ini maksudnya varian yang paling banyak diminati lah. Kalau ini Monstera, namanya Monstera Holland. Holland. Ya. Golongan apa nih Mas? Masih Borsigiana. Borsigiana Holland. Kalau yang ini? Yang ini Marmorata. Ini masih Borsigiana juga, cuman dia variegatanya lebih ke kuning. Kuning. Ya. Mas kenapa disebut Holland Mas? Emang dari Belanda atau gimana? Asal usulnya sih saya kurang paham ya, cuman setahu saya itu emang dari Holland. Walaupun spesiesnya sama yang di Jepang atau di daerah mana, cuman mereka labelinnya Holland karena mungkin nama dagang kali ya, biar bisa ngebedain ini terahnya dari Eropa, ini terahnya dari Jepang, mungkin gitu ya. Nanti bisa teman-teman bisa cek sendiri apa namanya asal usulnya. Tapi sebenarnya mau Holland atau Jepang pun menurut saya sama-sama cantik lah, karena kan karakternya dia emang lain lah sama tanaman-tanaman lain. Nah, terus kalau kayak gitu berarti nanti di 2023 meskipun Monstera itu kayaknya sudah habis masa tenarnya ya Mas ya. Dulu kan tenarnya di 2020 nih sahabat Trubus. Nah, tapi di 2023 karena bentuknya yang cantik jadi dia masih tetap bisa punya prospek cerah ya di 2023. Harusnya iya ya, karena kan apa namanya? Tadi dibilang bentuknya, karakternya itu menarik banget. Kadang-kadang buat orang awam tuh dia ngelihat Monstera sekali ngeliat aja dia bisa suka gitu kan, karena karakternya beda sama yang tanaman-tanaman tertentu yang nggak ada karakter atau flat aja. Biasanya dia cuma ngelihat dari kelangkaannya misalnya gitu ya. Jadi orang mau beli pun mesti research dulu dia, ini tanaman asal usul dari mana, terus pertumbuhannya gimana. Tapi kalau Monstera kan dia ngelihat kayak gini suka, bagus sih ya, bisa langsung bisa ada suka pandangan pertama gitu. Dan juga kan kayak Monstera itu waktu kecil kan dia nggak pecah gitu kan ya Mas ya.
tapi kayak daunnya tuh kayak full daun gitu, tapi lama-lama dia pecah ya atau bolong gitu ya. Iya, Makanya ya, ada istilah penetrasi daun lah gitu. oh, makanya kan orang kayak penasaran, wah nanti ini gedenya kayak gimana Benar, ya? ya. Oh. Ada apa namanya, kepuasan sendirilah kalau daunnya itu dia berubah bentuk nih dari yang biasa aja bulat, terus makin lama daunnya pecah, makin lama daunnya bolong-bolong, karena monstera pun ada bolongnya nanti di tengah-tengah dia. Oh, Cakep banget oke. itu sebenarnya. Makanya kan tetap bisa berprospek cerah buat sahabat rebus yang mungkin masih punya monstera di greenhouse-nya gitu ya Mas ya, atau punya monstera di nursery-nya, tetap bisa dijual karena seperti kata Mas Uri itu tanamannya unik, jadi pasti ada peminatnya ya. Pasti ada peminatnya. Tapi walaupun nggak banyak di sini ya Mas ya. Nggak banyak saya, karena awalnya memang fokusnya dulu itu ke philodendron, terus epipremnum ya awal-awalnya dulu. Nah. Sekarang baru belakangan ini aja kumpulin lagi lah gitu. Nah, selain monstera itu, Mas Uri itu bilang di akhir 2022 ini yang paling laku banget adalah Oh iya, anthurium sama Scindapsus ya. tapi anthurium yang mana ya Mas? Campur ya, ada yang kuping gajah atau yang sekarang dibilang kuping gajah walaupun bukan ya gitu ya. Ada kayak Pterodactyl, cuman kalau saya lihat mungkin karakternya juga bisa dilihat juga ya. Daktil itu kan karakternya bagus ya, ada lekuk-lekukannya gitu. Itu mungkin yang bikin orang minat sama tanaman itu. Nah, pengen tahu nggak yang Pterodactyl tuh kayak gimana? Terus yang apa? Ada clary. Kalau Clarinevium ada. Clarinevium kayak gimana kan? Nah, ikutin terus ya jalan-jalan di greenhouse-nya Mas Uri. Ini anthuriumnya ya Mas ya? Ya, ini contoh ya, ini contoh yang lagi banyak diminati ya, anthurium Pterodactyl, Mbak. Ini ya, sebenarnya belakangan ini disebutnya kuping gajah ya. Walaupun kalau menurut saya nggak termasuk karakter kuping gajah. Biasanya kuping gajah itu setahu saya sebelum ramenya Pterodactyl, setahu saya itu kayak Chrysalinum, Magnificum, atau yang karakter daunnya itu dia bulat atau agak oval sedikit gitu ya. Nah, ada lagi yang kayak lidah gajah, kayak Warocquanum, daunnya dia panjang. Karena Iya. mirip lidah gajah, Iya. daunnya panjang gitu. Iya. Oh, nah kuping gajah itu adalah yang daunnya agak bunder gitu ya Mas ya? Itu sepemahaman saya dulu ya. Oh, oke. Cuman belakangan ini Ini juga pun disebut kuping gajah. Mas, ada kuping gajah daktil nggak? Oh, ini coba. berarti. Ada yang begitu. Oh, gitu. Nah, kuping gajah ini bukan sih Mas yang kuping gajah bener-bener kuping gajah. Nah, ya contohnya ini. Contoh itu apa saya? Ah, ini berarti masuknya anthurium apa Mas? Ini anthurium, ini hybrid sih udah. Ini red Chrysalinum sama dorayaki. Oh, yang ini berarti ini yang benar-benar disebut kuping gajah ya. Iya. Kalau yang tadi kuping gajah daktil, Daktil. karena dari anthurium Pterodactyl. Oh. Ini Ilmu baru nih, Mas. silangan baru ini dari Indo-Arwit. Tapi biasanya kalau misalnya tanaman hibrida bukannya lebih mahal Mas dibanding yang biasa aja? Belum tentu sih ya. Maksudnya ada yang mahal, ada yang murah juga, Mbak. Tergantung dia indukannya apa. Kalau red Chrysalinum kan indukannya aja dia udah mahal ya. Kita kan nggak mungkin jual di bawah harga indukannya rata-rata ya. Ini rata-rata dia harganya bisa sama indukannya atau lebih mahal sedikit. Tergantung nanti karakternya yang keluar seperti apa. Karena kan dari anakan anthurium itu keluarnya bisa lain-lain, bisa beda-beda. Jadi kita nggak bisa pukul rata sama gitu. Kalau dia keluar variegata harganya udah beda. Kalau dia daunnya lebih keriting atau lebih narrow juga kan kita nggak bisa samain harganya. Kalau tadi anthurium, yang kedua itu yang paling laku di akhir 2022 kata Mas Ori adalah Scindapsus. Scindapsus ini endemik Indonesia bukan sih Mas? Iya, kebetulan dari Kalimantan. Ini dari Kalimantan. Namanya Scindapsus apa? Ini Scindapsus argerius tricolor. Tricolor. Tricolor berarti dia punya 3 warna dong. Ya, apa aja ada Mas? 3 warna. Ini ada hijau tua, hijau muda, sama silver ya. Hijau tua, hijau muda, sama silver. Wah, ini banyak juga Mas yang diperbanyak. Jadi Berarti- udah lama sih sebenarnya. Udah lama memperbanyaknya sejak kapan? Case hampir setahun setengah. Berarti kalau jadi petani tanaman hias itu tuh harus ini ya Mas ya, harus bisa baca peluang pasar gitu ya.
Ini emang sengaja dari tahun lalu diperbanyak gitu biar 2023 siap-siap buat gempur pasar pakai Skin Dapsus atau gimana? Sebenarnya awal beli ini emang nggak prediksi ya, cuman karena suka aja waktu itu Mbak. Jadi waktu itu beli saya 2 ya, tricolor sama yang snack scale. Snack scale. Nah saya beli tuh 2 itu, emang niatnya emang karena suka aja sih awalnya tadinya. Cuman kalaupun rame ya anggap bonus aja gitu. Terus banyaknya juga udah alhamdulillah, walaupun belum ratusan ya. Karena ini termasuk yang agak lambat Mbak penumbuhannya. Jadi Si Argyrius hampir semua Skin Dapsus ya, untuk yang karakter daunnya tebal-tebal itu dia agak slow dia pertumbuhannya. Oh iya, daunnya tebal. Oh kalau Skin Dapsus yang daunnya tebal tuh slow banget pertumbuhannya. Ya rata-rata ya. Buat 4 daun ini berapa daun sih Mas? 4 daun ini butuh waktu berapa lama nih? Kalau 4 daun itu dua bisa kalau per daun bisa sebulanan lah kurang lebih. Per daun sebulan, berarti ini segini 4 bulan nih sahabat Trubus. 4 bulan ya. Ya Mas ya. Lama kan? Lama sih. Tapi harganya cukup terjangkau sih ini. Iya. Ya kan Mas? Masih. Berapa? Ini yang 3 daun masih 2.500.000. 2.500.000. Kurang lebih ya. Nah, kalau ini Epipremnum. Ini Epipremnum. Susah banget nyebutnya. Iya. Epipremnum. Endemik Indonesia, bukan? Indonesia ada, di Filipina kalau nggak salah juga ada ya. Jadi mungkin di beberapa negara Asia ada, di sekitaran Indonesia ya. Epipremnum apa ini Mas? Amplissimum variegata. Amplissimum. Dia daunnya panjang-panjang Mas. Iya panjang-panjang. Terus kecil dan dia variegata. Ini kayaknya cocok buat tanaman pot juga, buat landscape juga ya Mas Buat ya? landscape bisa nih, buat vertical garden juga bisa. Ini harganya lumayan terjangkau nih. Ini mah terjangkau, super terjangkau deh. Berapa Ini Mas? ukuran segini 250 sampai 300-an. Ini cocok nih buat anak-anak muda, Ya. anak-anak Yang baru belajar ya, bisa juga. yang anak kuliahan kan, yang belum mampu beli tanaman sultan ya, bisa beli Epipremnum Amplissimum. variegata. ini. Banyak loh Mas koleksinya. Ya, ini udah rawatan. Untuk menghargai teman-teman di sana, kita kasih nama Hanuman gitu. Bukan karena dia agak putih. Bisa juga. Cuma kan kalau SP Bali untuk biasanya kan tanaman yang SP perlu apa namanya nama dagang lah, biar mudah dikenali. Mungkin Hanuman menurut mereka cocok buat tanaman ini, jadi kita pakainya Hanuman. SP tuh maksudnya belum ada nama SP itu belum ada namanya spesiesnya. ya, jadi spesies masih Epipremnum spesies. Dari Bali, ini namanya Ya. Hanuman nih. Tapi ini terahnya yang pilihan Mbak. Rata-rata kan dia terahnya hijaunya ngeblok atau variegatanya kurang bagus. Nah ini yang bisa dibilang lebih ke marble variegatanya, jadi kita pilihin, kita rawat. Sebenarnya dirawat juga sih, cuman maksudnya di apa namanya, kita seleksi lah, orang bilangnya kita seleksi. Berarti ini dulu. udah tanaman terseleksi. Kalau tadi ada yang namanya Hanuman, ini mint, Ya ini Epipremnum kayak permen. mint, masih di keluarga Pinatum, cuman variegatnya dia lebih ke mint. Ya ini termasuk yang masih rare juga. Dia nanti karakternya sama kayak Pinatum pada umumnya Mbak, cuman variegatanya dia lebih ke mint. Jadi nggak ngeblok. Kayak permen mint gitu ya Mas ya warnanya. Iya, Nah ini dia klorofilnya masih banyak nih. banyak. Ini Kalau aman, buat pemula aman. pemula aman. Kalau yang Hanuman tadi ya pemula naik kelas dikit lah, itu bisa pelihara. Kalau yang ini aman sih, bisa buat kita yang tangannya panas ya Mas. Nggak gampang gosong. Ya itu istilah doang ya sahabat Trubus. Ntar dikira beneran. Berapa nih Mas kalau yang segini? Yang ini biasanya kita jual 35 Pak. Lebih mahal, kenapa Mas? Ini masih langka. Wah ini yang main ini dong, kolektor dong. Ada yang kecil tuh. Oh ada yang kecil, tenang aja, ada yang kecil. Kalau kamu mau yang mint kayak gini, pengen pelihara, belinya yang kecil. Kalau yang segini dia 35 juta karena dia langka ya Mas. Aroid endemik itu juga ada Raphidophora. Jadi kita punya banyak ya sahabat Trubus ya di alam itu. Tapi
kalau mau mengambil di alam ya harus bijak ya Mas ya. Iya, benar. Jangan serakah gitu ya. Jangan serakah, bagi-bagi dengan makhluk hidup yang lain, dengan semut-semut ya Mas. Semut makan daun nih? Enggak ya? Oh, dengan laba-laba kan tinggalnya iya, bikin sarang ya. Bikin sarang di situ, terus sama cacing-cacing kan ya? Ya, penting banget. Pokoknya kalau mau mengambil di alam harus bijak ya sahabat Trubus, biar plasma nutfah kita tetap terjaga. Dan ini salah satu plasma nutfah kita ini adalah Rhaphidophora foraminifera. Namanya bagus banget kan. Jadi kalian harus hati-hati ya. Namanya bagus, terus jangan diambil di alamnya langsung banyak. Dikit-dikit aja biar kita berkelanjutan ya Mas ya. Keunggulannya apa sih Mas si foraminifera ini? Ini yang pasti variegata ya. Terus foraminifera itu dia kayak karakternya kayak monstera ya, atau tanaman lain yang ada penetrasi daun. Dia makin besar, daunnya ada bolong Mbak di sini Mbak nih, di tengah-tengah itu. Itu kalau udah besar cakep banget sih. Ini karena masih ukurannya juvenil ya, jadi belum kelihatan bentuk dewasanya. Tapi ini termasuk yang istilahnya lambat untuk dewasa daunnya. Kayak ini aja, ini mungkin udah hampir setahun lebih, baru sedikit ya. Baru terlihat bolongnya. Baru bolong satu itu, udah setinggi turus. Jadi mungkin akan sama ya, mungkin segini baru dia bisa keluarin karakter dewasanya. Tinggi berapa sih turusnya nih Mas? Ini kurang lebih 40 cm. Jadi si foraminifera itu sahabat Trubus unik karakternya. Jadi waktu dia masih kecil atau masih remaja, daunnya mulus, tapi tetap dengan corak variegata. Nah, nanti semakin dewasa itu dia bolong di tengahnya. Bolong-bolongnya banyak ya Mas ya? Banyak ya. Ini karena dia belum dewasa aja. Jadi unik banget nih Rhaphidophora foraminifera ya Mas ya? Foraminifera ya. Foraminifera. Dan ini dulu Mas Rudi dapat dari mana Mas? Ini dari Kalimantan juga, cuman ini ada ceritanya sih. Dulu waktu beli itu sebenarnya saya hijau. Terus? Karena ada permintaan dari luar, saya ambil yang hijau. Jadi saya beli dua, yang mint, yang beneran saya beli yang mint, sama beli yang hijau waktu itu kan. Terus saya beli kan biasa lah, kalau beli buat ekspor saya beli lebihin lah gitu kan. Yang hijau itu ya lebih, itu saya taruh di kolong, terus keluarnya dia menor gitu. Wah, berarti untung ternyata variegata. Nggak tahu ya, saya mutasi di sini atau emang dia terahnya variegata gitu. Jadi keluarnya kayak gini. Ini kalau saya bilang beda sama mint yang pada umumnya. Coba Mbak, maaf. Coba kita bandingkan. Nah, ini contoh yang mint ya. Oh iya. Nah, ini yang mintnya agak beda dia warnanya. Bukan agak sih, tapi memang beda ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini agak ada sedikit perbedaan. Beda banget. Jadi kalau yang mint biasa tuh kayak gini, dia hijaunya seperti ini. Nah, ini mint lebih cerah. Variegatanya lebih nyata ya Mas ya. Lebih terang ya gitu. Lebih terang. Nah, ini yang dulu saya beli emang mint waktu itu dia, tapi ini saya hijau waktu itu beli beberapa pot emang buat diekspor. Kita lebihin, biasa saya beli sisanya kan hijau ya. Jadi kita taruh aja di kolong gitu kan. Ternyata keluar variegata bagus-bagus lagi. Berarti beruntung dong. Ya, ini juga ada satu lagi nih. Ini satu. Itu dia sahabat Trubus, beberapa jenis aroid endemik kita yang mungkin nanti akan viral di 2023. Kalau Mas Suri sendiri deh Mas, dari berarti yang endemik tadi berarti 4 ya Mas ya. Epipremnum, Rhaphidophora, Amydrium, sama Scindapsus. Karena monstera itu bukan endemik kita ya Mas? Bukan ya, dari luar ya. Nah, kalau dari 5 itu kita kumpulin, itu Mas Uri bakalan nomor satunya apa? Kalau saya mungkin Scindapsus, Rhaphidophora, Amydrium, Epipremnum, dah itu. Kayaknya 4 ya. Iya. 4 ya. Scindapsus. Ya, tapi gimana? Emang saya suka sama 4 itu sih sebenarnya. Sebenarnya suka sama. Jadi mau dipilih salah satu kayaknya nggak ada ya? Nggak bisa di ranking. Oh iya, 4-4 ada. 4-4-nya. Jadi 4-4-nya itu yang lokal kita ya Mas ya? Iya, Mas, andalan soalnya. Sebenarnya kalau pasar ekspornya sudah kebuka sebenarnya. Mas Uri udah dapat permintaan ekspor dari mana nih? Sebenarnya dari setahun lalu sampai 6 bulan lalu itu udah ada permintaan Scindapsus Mbak. Nah, jadi paling sering sih waktu itu ke Thailand terakhir. Thailand. Selain Thailand pernah ekspor kemana aja tuh?
Saat ini sih masih Thailand untuk lokal ya, karena luar kayaknya masih ngeraba-raba ya waktu itu ya. Mungkin sekarang udah mulai ngeh nih, Scindapsus atau tanaman Indonesia tuh cakep-cakep ternyata. Waktu itu masih Thailand aja. Saya customer ya, walaupun saya posting ke beberapa customer yang di Eropa atau di Asia, itu kebanyakan di Thailand sama Thailand sih, di Thailand aja. Thailand aja yang paling banyak permintaan situ. Thailand yang paling banyak permintaannya ya. Berarti pasar ekspor maupun pasar lokal sebenarnya sama-sama ini ya Mas ya. Iya. Sama-sama menggoda ya. Ya, tapi pasti nanti ke depannya Menggoda. negara lain pasti bakal nyari juga. Kenapa tuh Mas? Karena saat itu kan ya mereka belum tertarik ya. Biasanya gitu, belum tertarik ya. Jadi nggak ada permintaan. Sekarang kan mulai ada pergerakan nih di market luar gitu kan untuk tanaman lokal Indonesia. Nah, itu ada kemungkinan nanti ada permintaan lain. Kayak sih teman-teman yang lain kayaknya udah ada deh permintaan deh, kayak teman-teman yang di Sawangan atau di Bogor. Kayaknya sih udah ada permintaan di luar Thailand, di Eropa atau di mana gitu untuk tanaman lokal kayak gitu. Berarti Mas Ri udah mau siap-siap ya Mas, ekspansi pasar. Ya, Iya. banyak terus ya guys. Perbanyak terus karena petani itu harus memperbanyak tanaman ya Mas ya, Iya. biar pasokannya selalu ada. Jadi kalau ada permintaan siap untuk dilepas atau diadopsi ke konsumen. Betul. Itu dia sahabat Rubus, jalan-jalan kita. Ini udah 2 kali ya kita jalan-jalan di Oh iya, kedua ya Mas bener ya. Uri. Iya, ini yang kedua. Dulu di awal 2022 kalau nggak salah, dan sahabat Rubus bisa lihat lagi videonya, dan itu prediksinya waktu itu kita bahas Scindapsus juga ya, Scindapsus Iya, Amedrium. waktu itu ada bahas itu ya. Nah, ternyata benar ya yang kita bahas di awal 2022 itu, tanaman-tanaman yang kita bahas sama Mas Uri, ternyata itu permintaannya tinggi di sepanjang 2022. Nah, ini kan akhir 2022 deh Mas. Iya. Kita lihat nih di 2023 akan gimana. Mas Uri, terima kasih banyak ya. Siap, Kita sama-sama, udah udah mampir. diterima di greenhouse-nya Mas Uri. Sampai ketemu lagi sahabat Rubus.